Bu Lulu, Iya, Bu. sepertinya laptop Pak Catur lagi nggak ini ya nggak support, jadi mungkin kita lanjut aja ya. Iya, Bu. Gimana Pak Catur? Pak Catur udah bisa masuk lagi belum ya? Pak Catur sudah, Bu. Udah ada Pak Catur? Masih ada Pak Catur? Catat ada gangguan teknis di laptopnya Bu Juju. Iya. Heeh. Bisa dihandle mungkin. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita bertemu lagi di Temu Pendidik Mingguan yang ke-128 di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini kita bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Masya Allah luar biasa, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah cantik sekali dan Kak Lina itu udah lama sekali ke Wonosobo itu waktu itu masih pakai apa chat chat gitu ya Kak Lina. Iya, Jadi betul. tidak seperti ini tapi kita tidak tahu Kak Lina sedang apa tapi hanya jarinya aja yang komunikasi itu waktu itu. Tapi seru juga ya Iya, Kak Lina waktu itu ya. Meskipun seperti itu tapi ilmunya Kak Lina itu nggak kalah gitu, nggak kalah menarik ke teman-teman Wonosobo dan kali ini kesempatan malam hari ini Kak Lina bisa hadir lagi di Wonosobo dan kita bisa langsung melihat dengan jelas gitu ya meskipun lihat kamera tapi jelas sekali kalau dulu sama sekali nggak bisa melihat gambarnya Kak Lina gitu dan malam hari ini Kak Lina selamat datang di Wonosobo yang kota dingin ini. Mudah-mudahan nanti Kak Lina yang akan ditemani oleh Ibu Lulu nanti kurang lebih sampai pukul 21.00 akan tetapi apabila nanti teman-teman masih banyak yang membutuhkan apa namanya jawaban atau ilmunya dari Kak Lina masih bisa fleksibel waktunya begitu Kak Lina dan mudah-mudahan teman-teman di Wonosobo juga ini ya Kak Lina antusias karena malam hari ini kebetulan hujan jadi sinyalnya itu agak oh, kurang bagus gitu oke Kak oke. Lina. Siap siap. Iya, jadi nanti kemungkinan agak malam itu semakin malam semakin rame gitu. Amin. Iya, mudah-mudahan cuacanya mendukung setelah ini. Baik, Pak Lina, eh, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Lulu dan Kak Lina. Silahkan Bu Lulu, Ya. Bu Lulunya kayak oh iya, oke. Iya. Bu, mohon izin Bu, bertanya nanti mau diputarkan Mars ya enggak ya, Bu ya? hmm,
Kalau misalnya boleh lanjut aja dulu nggak Oke, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Salam sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Juju yang telah memberikan waktu kepada saya untuk meneruskan kegiatan diskusi pada malam hari ini. Bapak Ibu hebat, ah, senang sekali saya Lulu Atul Fuad Handiani bertugas sebagai moderator dan pada sesi ini saya ingin menyambut Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, harapan saya Bapak Ibu yang di sana selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya Pak, ya Bu ya. Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur di tengah-tengah aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan kualitas diri kita untuk lebih bisa produktif lagi. Sebelum sesi ini kami mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara pada kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, eh, ini adalah hari yang sangat istimewa ya. Maka tidak ada salahnya kalau sebelum kita mulai juga kita memberikan afirmasi positif untuk diri kita dan untuk rekan-rekan kita yang pada malam ini sudah berkenan untuk hadir dalam acara ini. Caranya kita memberikan tanda love seperti ini atau tanda love seperti ini. Iya, betul. Tanda love seperti ini atau tanda love seperti ini. Mohon izin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk meng-on-kan kamera karena tidak ada salahnya ya kita memberikan love untuk diri kita sendiri dan untuk teman-teman kita supaya hidup kita lebih bersemangat. Dan insya Allah Amin. dengan cinta hidup kita pun lebih indah. Nanti dalam hitungan ketiga kita berikan love ya Bapak Ibu. Oke, satu, dua, tiga, love ya. Terima kasih. Semoga akan lebih hangat di hujan yang di malamnya hujan ini. Bapak dan Ibu hebat, ngobrol pintar Selasa malam atau ngopi semalam yang diadakan oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN Wonosobo pada hari ini yaitu pada tanggal 5 Maret tahun 2024 pada edisi yang ke-128 dengan tema Systemic Awareness in Teaching. Bapak Ibu bisa memfollow IG KGBN Wonosobo di akun @kgbn Wonosobo dan juga mendaftar sebagai anggota di kgbn.or.id. Dan yang lebih istimewa lagi, pada bulan Maret ini satu kali ngopi akan diterbitkan sertifikat bagi peserta yang ikut dan tentu saja yang punya KTA atau Karta Tanda Kartu Anggota. Bapak dan Ibu, pembelajaran di sekolah merupakan bentuk interaksi antara guru dengan murid. Salah satu tanggung jawab guru adalah mengelola pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan positif. Hal ini dapat ditandai dengan keaktifan murid dalam pembelajaran. Salah satu yang dapat dilakukan dengan Systemic Awareness in Teaching. Lantas, bagaimana Systemic Awareness dapat membantu dalam pembelajaran? Pasti penasaran ya? Makanya, ayo, mari kita berbagi di sini, berbagi pengalaman dengan mengikuti kegiatan ini. Tentu saja dengan Kak Lina yang cantik. Sudah siap ya, Kak ya? Asik. Nah, ada beberapa informasi sebelum Kak Lina memberikan berbagi cerita. Dalam sesi ini, setelah narasumber menyampaikan materi diskusi, moderator akan membuka sesi tanya jawab dalam 2 termin. Setiap termin ada 3 penanya. Nah, bila ingin bertanya, silahkan untuk menampilkan
tombol raise hand ya atau emoticon raise hand. Setelah penanya memberikan pertanyaannya, kemudian narasumber menjawab semua pertanyaan. Selanjutnya kami akan membuka termin yang kedua hingga waktu selesai. Setelah itu narasumber menyampaikan pesan penutup. Kami atau moderator akan menutup diskusi. Dan untuk disepakati bersama dan diketahui bersama, mohon untuk peserta diskusi yang pertama untuk tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi. Yang ketiga, tidak menyalakan mikrofon ketika mendengarkan pemaparan. Nah, baiklah Bapak Ibu, rasanya sudah tidak sabar lagi ya untuk mengetahui bagaimana systemic awareness dapat membantu dalam pembelajaran. Halo Kak Lina, Halo Mbak Lu. sudah siap untuk memaparkan bagaimana systemic awareness membantu dalam pelajaran ya Kak ya? Ya, Oke, terima kasih Kak. Waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Kak Lina. baik, terima kasih Mbak Lu dan terima kasih juga Mbak Juju dan Mas Catur juga yang waktu itu sudah mengundang saya untuk hadir kembali di sini. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. bagi yang belum kenal dan salam bertemu kembali waktu itu yang mungkin sudah pernah ikut yang katanya Mbak Juju tadi lewat chat ya waktu itu. Eh, saya agak cukup pegal waktu itu tangan menjawab pertanyaan yang cukup banyak. Dan itu waktu itu sebelum pandemik ya, kalau nggak salah. Dan eh, saya salut buat teman-teman di sini, di mana acara ini sampai sudah ke episode berapa deh? 128. 128. Luar biasa. Itu nggak mudah dan saya merasa terhormat bisa hadir lagi di sini menemani malam yang hujan ya, di sana sama-sama di hujan. Dan kali ini saya memberanikan diri membawa sesuatu yang agak berbeda, yang mungkin bisa kita bahas sama-sama, kita diskusi, karena sebenarnya systemic awareness ini sudah dipakai di percakapan atau aktivitas coaching. Dan kemarin pada saat Mas Catur tanya, mau share apa ini? Saya beranikan diri bagaimana kalau systemic awareness ini juga bisa di ke learning, ke teaching, seperti itu. Nah, nanti tinggal gimana teman-teman di sini bisa menerapkan dari pemahaman yang baru ini. Jadi, silakan untuk be open for pemaparan malam ini. Kemudian dari sana apa yang terbaik bisa kita lakukan bersama untuk kebaikan anak-anak didik yang mungkin bisa merasakan manfaatnya dari program ini. Nah, saya akan mulai. eh, saya share screen ya. Sebenarnya tuh saya mau agak bukan saya tadinya ingin memperlihatkan bahwa kami itu juga menyiapkan studio sebenarnya buat teman-teman di sini. Jadi saya bisa live di studio, jadi gambarnya bisa di belakang saya. Ternyata belum jodoh, mungkin next time ya. Mungkin next time, sekali ini masih lewat layar Zoom begini, belum dari studio. Oke, ini saya share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu? Oke. Kalau saya begini kan masih kelihatan penuh atau kepotong? Terlihat penuh, Bu. Masih kelihatan penuh, Mbak Lulu? Oke, baik. Nah, ini judulnya Systemic Awareness in Teaching. Apa sih itu? Ini adalah a systemic approach in facilitating learning. Jadi, berangkat dari situasi saat ini di dalam pendidikan segala macam, saya bertanya sana sini juga, apa sih yang bisa ngebantu supaya pembelajaran itu menjadi lebih aktif, lebih bisa memprovok si anak didik untuk berpikirnya itu lebih luas.
Nah, ini bisa diberikan untuk umur berapapun. Tapi sebelum masuk ke sana, buat teman-teman yang belum kenal dengan saya Lina. Saya dari Coaching Indonesia. Jadi Coaching Indonesia ini satu organisasi yang bergerak di percepatan pengembangan manusia. Jadi kami merasa punya tanggung jawab, punya visi untuk membangun manusia-manusia khususnya di Indonesia lewat pendekatan-pendekatan yang biasa kami lakukan, yaitu coaching, mentoring, bahkan training, supaya ada transformasi diri yang terjadi seperti itu lewat coaching. Saya sendiri namanya Lina, Laurencia Lina. Panggilannya Lina, saya eksekutif underscore national coach. Sekarang bertanggung jawab jadi CEO di PT Indonesia Services. Jadi kerjaan saya itu mengcoaching one on one, grup, memberikan training tentang coaching, bahkan membantu pelatihan-pelatihan leadership di korporasi. Kalau ditanya sebelumnya itu apa? Sebelumnya saya di korporasi di IT. Jadi saya itu IT girl, di mana tahun 2012 saya akhirnya berprofesi sebagai coach dan membangun coach Indonesia sampai saat ini. Nah, kemudian waktu itu dari mana ya kita ketemuan sama Mas Catur terus akhirnya jadi berteman sampai sekarang. Dan kami di Coach Indonesia itu sangat concern tentang dunia pendidikan, makanya di Coach Indonesia itu juga banyak bergerak di komunitas-komunitas pendidikan, termasuk di guru penggerak, termasuk di semua guru, hampir semua gerakan-gerakan pendidikan kami ikut partisipasi. Bahkan nanti, kalau nanti doakan, mudah-mudahan banyak ledakan bisa terjadi. Kami ingin mengadakan gerakan coaching satu hari 1.000 jam. Jadi kami juga butuh nanti teman-teman yang mau di coach dalam sehari itu supaya bisa mencatat rekor gitu nasional. Ya, nanti kita bisa diskusi lebih banyak di sana. Nah, masuk ke materi malam ini tentang systemic awareness itu apa? Itu berangkat sebenarnya dari ada situasi-situasi seperti ini. Jadi ada proses pengajaran yang masih terpusat kadang-kadang yang saya lihat atau yang saya alami juga di beberapa tempat, uh, mata pelajaran itu diberikan ya khusus, misalnya matematika ya kita ya PKN, itu masing-masing memang ada gurunya, ada nilai kakaknya, ada pengajarannya gitu. Di mana itu terpusat ya, memang kurikulumnya seperti itu, nggak bisa disalahkan juga. Lalu dari sana, orientasi siswanya itu masih jadi fokus, dia harus melewati nilai KKM-nya nih, misalnya seperti itu. Masih banyak yang menganut pengajaran seperti itu. Sehingga dia hanya berpikir pokoknya dia bisa ngerjain, dia dapat nilai baik, selesai. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang diperlukan oleh anak-anak itu untuk dia survive di dunianya nanti, termasuk soft skill yang bisa kita bangun dari cara pengajaran. Gimana? Nanti kita bahas sama-sama ya tentang sistem awareness ini. Karena kita ingin mereka itu berpikirnya lebih luas, bahkan lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Karena prosesornya mereka itu lebih tinggi dari kita. Mereka itu kalau dibilang kan yang anak-anak sekarang generasi di bawahnya Z itu generasi udah alpha. Jadi cara mikirnya itu sebenarnya cepat, mereka gampang mencari informasi, mereka googling segala macam itu cepat banget sehingga pengajaran di kelas harus bisa uh, apa ya istilahnya menandingi. Karena saya lihat juga anak saya itu walaupun udah sekolah seharian, belajar tetap dari YouTube. Jadinya dia lebih banyak mendapat pengajaran itu dari YouTube. Apa yang membuat seperti itu? Ternyata saya tanya teman saya, anaknya juga begitu.
Jadi di kelas dia ya oke dia dengerin, tapi dia nangkep sesuatunya malah dari YouTube atau dari tempat lain. Nah, bagaimana suasana di kelas supaya akhirnya mereka juga jadi aktif, jadi semangat gitu untuk mengikuti. Nah, ini saya kutak-atik dengan yang namanya system with awareness. Jadi, yang namanya system with awareness itu bagaimana kita membantu dia untuk melihat suatu situasi dari sistem-sistem yang ada. Kalau kanak-kanak kita nggak usah jelasin gitu, tapi kita menavigasi, membantu akhirnya mereka bisa melakukan itu. Sehingga memancing proses berpikir kreatifnya dia. Misalnya ya, tentang perang di Penogoro misalnya. Kan mereka tahunya nanti ngafalin tahunnya. Sebenarnya perangnya untuk apa? Pangeran Diponegoro itu siapa? Tapi kaitannya dengan sistem ekonomi pada saat itu apa? Dan kalau itu dihubungkan dengan ekonomi di tren sekarang itu gimana? Apa sih yang mereka pahami sebab akibatnya? Apakah karena waktu itu bahasa Indonesia lagi di eh, apa ya lihat bahwa banyak sekali hasil buminya makanya kemudian terjadi perang segala macam. Nah, keterkaitan antara sistem-sistem itu membantu dia berpikir jadi lebih kreatif. Memang pada akhirnya nanti dia jadi melihat satu pelajaran ini yang kaitannya dengan pelajaran lain, sejarah, mungkin dengan PKN, mungkin nanti kalau ada sistem ekonominya jadi ke matematik, nanti lari ke fisika, itu nyambung semua sebenarnya. Nah, itu sebenarnya semangatnya dengan yang namanya systemic awareness. Jadi siswa akhirnya bisa diajak berdiskusi untuk melihat keterkaitan antara satu sistem yang ada, sistem kenegaraan dengan sistem bisnis, dengan sistem geopolitik mungkin, dengan sistem alam yang ada, itu gimana mereka mengkaitkannya. Dibikin game juga bisa, dibikin diskusi yang ringan juga bisa, sampai yang cukup berat. Nanti gurunya berperan sebagai coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di setiap segmen-segmen yang sudah disepakati gitu. Nah, itu yang namanya sistem awareness, semangatnya di sana. Nanti kalau dari teman-teman ada yang mau menanggapi, silahkan. Mungkin ada yang udah jalanin tapi nggak aware bahwa itu sebenarnya sistem awareness, that's good. Tapi intinya adalah di sini gimana kita sebagai pendidik bisa membantu cara berpikirnya si anak-anak ini supaya tidak selalu terpusat dalam satu mata pelajaran, bahwa dia harus bisa memahami bahwa satu permasalahan itu sebenarnya terkondisikan dipengaruhi oleh sistem-sistem yang lain. Kalau si anak-anak udah bisa mikir gitu, nanti besarnya, wah nggak tahu luar biasa. Nah, itu semangatnya di sana. Sampai sini teman-teman masih bisa mengikuti. Maaf ya kalau terlalu ini otak-atiknya terlalu ribet atau belibet. Dan sampai sini gimana teman-teman? Masih bisa mengikuti? Bisa Kak Rina? Bisa ya, masih oke Masih ya. bisa. Siap, siap. Nah, kalau gitu di segmen sekarang saya akan share sebenarnya apa systemic awareness itu dulu. Jadi apa yang mau dipelajari systemic awareness in everyday life. Sehari-hari gitu kita melihat systemic awareness itu kayak apa. Kemudian di segmen kedua, kalau itu dilarikan ke teaching, memfasilitating learning, jadi gimana systemic awareness itu? Sampai ke tips-tipsnya apa untuk mendevelop yang namanya systemic awareness. Baik, kita mulai yang pertama. Systemic awareness in everyday life. Di sini. Sebenarnya systemic awareness itu apa? Systemic awareness itu adalah kemampuan memahami keberadaan sistem-sistem yang saling berinteraksi, termasuk keterhubungan dan ketergantungan antar elemen
di antara sistem-sistem tersebut. Dan ini memerlukan yang namanya kesadaran kita untuk mengobservasi. Jadi memang harus diniatkan untuk mengobserv, bukan yang sambil lalu, oh ya itu tahulah itu kata-katanya main. Tapi kita benar-benar observe dari intensi keingintahuan kita yang kuat. Misalnya kayak, oh sekarang Indonesia eh, kalau dari berita terakhir ya, itu impor beras. Padahal dulu pernah Indonesia itu swasembada beras. Betul nggak? Zamannya Pak Harto dulu ya, swasembada beras. Sampai diakui juga waktu itu di PBB. Tapi sekarang kita itu harus impor beras. Padahal di Indonesia itu sawah-sawah masih ada, petani juga masih ada. Sampai bisa begitu. Nah, itu suatu kondisi yang terjadi tidak begitu aja. Ada sistem politik yang mempengaruhi, ada sistem bisnis yang mempengaruhi, mungkin ada sistem alam yang mempengaruhi, yang membuat situasi itu terjadi. Nah, ini akan jadi sesuatu kalau kita mau observe sebenarnya what's going on. Nah, kemampuan untuk melakukan itu memang perlu suatu uh, skill, connecting the dots, skill untuk memahami pattern, segala macam nanti saya share. Tapi di sini contoh-contoh sistem yang ada itu kayak begini. Ada sistem alam. Jadi sistem alam itu kayak iklim, itu yang udah terjadi. Ada hutan, samudra, bahkan tubuh manusia itu sistem tersendiri. Misalnya, atau hari ini hawanya panas, atau di Wonosobo atau hujan, hawanya dingin. Itu kan nggak terjadi gitu aja. Ada sistem yang bekerja. Mungkin dari sistem cuacanya, dari eh, karena misalnya ya, ada hujan, ada panas. Kenapa sempat waktu itu panas banget? Oh, karena ada hutan yang saya ditebang. Nah, itu sistem hutannya mempengaruhi hawanya jadi. Ternyata ada arus ombak yang besar misalnya di samudra sehingga membawa angin sehingga hujan. Nah, itu terjadi sesuatu. Jadi ada hubungan sebab akibat di satu sistem bahkan di antara sistem yang berjalan. Betul ya? Ada juga sistem buatan manusia. Sistem buatan manusia itu seperti sistem teknologi yang dibikin, sistem bisnis, sekarang banyak orang berbisnis, ada sistem ekonomi di negara ini, ada sosial, politik, organisasi, banyak banget, bahkan family, bahkan sampai belief system atau kepercayaan diri itu kan sistem tersendiri yang mempengaruhi satu kondisi atau situasi terjadi. Terakhir, ada sistem konseptual. Nah, kalau sistem konseptual ini adalah sistem yang memang tidak baku. Jadi ada sistem perhitungan, ada sistem algoritma, ada framework, ada modeling. Misalnya dalam berbisnis ada orang pakai model 4P, product, place, uh, personnya, sampai ke promotion. Gitu. Itu ada modeling, itu ada sistem tersendiri. Dan pada saat seseorang melakukan bisnis dengan menggunakan sistem itu, berarti kita sudah masuk ke sistem tersebut. Kita di Indonesia dengan ekonomi ini berarti kita sudah masuk ke sistem ekonomi tersebut. Pada saat teman-teman sekarang saya ajak untuk ngobrol soal systemic awareness, teman-teman sudah masuk ke sistem yang saya bikin. Nah, itu kita harus aware supaya kita juga tidak gampang terbawa oleh judgement-judgement yang muncul karena melihat misalnya politik kemarin gitu ya. Ada sistem-sistem yang terjadi kan di situ seperti sosial media segala macam yang membuat kita pro ke sini, menjelekkan yang lain segala macam. Nah, itu kita sudah masuk ke sistem-sistem yang dibuat. Sampai sini oke? Itu yang namanya sistem. Pasti teman-teman tahu. Nah, di sini artinya
kita selalu menghadapi situasi kondisi yang dikondisikan oleh sistem-sistem yang ada. Dan kalau kita bisa memahami sistem-sistem yang ada itu, lama-lama kita bisa membaca pola. Jadi apa sih jadinya 4 dasar sistem awareness itu. Jadi ada yang namanya holistic observation, melihat sesuatu itu lebih luas, lebih tinggi, holistik. Di mana dari sana kita jadi bisa baca pola, pattern recognition. Dari pattern recognition itu, kita jadi bisa dapat feedback, namanya feedback loop. Oh, karena begini, polanya begini, kita dapat feedback loopnya. Oh, berarti di sebelah sini ada missing, di sebelah sini ada missing. Bahkan kita bisa menemukan yang namanya anomali. Anomali itu yang harusnya bisa, kenapa nggak bisa? Harusnya Indonesia itu bisa mengekspor beras, kenapa malah mengimpor beras? Anomalinya di mana? Karena harusnya bisa. Bayang, teman-teman sampai sini apa yang saya bicarakan? Takutnya nanti ini kan banyak yang gak nyala, takutnya sambil dengerin sambil aku tidur ini ngomongin apa sih gitu. Masih nyimak, Kak Lina. Masih ya, masih nyimak ya. Kalau udah mulai agak aneh kedengarannya, tolong resen bilang apa sih, ngomongin apa sih gitu ya. Jangan Oke. malu-malu. Oke, karena nanti ini yang kita bawa di sistem pengajaran jadi kayak apa. Tapi saya mau ngasih dulu konteksnya ini tentang bagaimana kita melihat bahwa selalu ada keterkaitan, keterhubungan antara sistem-sistem yang berjalan di setiap uh, hari ini. Dan kita masuk di sistem tersebut. Nah, Agak saya roaming, Mbak Lina. agak apa? Roaming. Oh, kan gimana? Enggak apa-apa. Bagus. Nah, saya mau kasih contoh. Jadi, ada misalnya di sini contoh kondisi sistemik yaitu tubuh kita belakangan mudah lelah. Siapa yang begitu yang sekarang belakangan mudah lelah? Saya termasuk. Kalau teman-teman yang mudah lelah sekarang karena umur juga. Jadi tubuh belakangan mudah lelah itu suatu kondisi yang terjadi karena sistem-sistem yang bekerja. Itu simpel kan? Tapi terjadi nggak hanya karena kita banyak kerja, enggak. Ada sistem-sistem yang membuat tubuh kita itu lelah. Coba kita explore dari pertama holistic observation. Nah, karena saya ini coach, saya membuat set pertanyaan untuk menghadirkan si holistic observation ini. Jadi kalau lihat dari holistic observation, jadi observasi secara menyeluruh, ada pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kapan sih mulai terasa lelah? Apa sebenarnya yang memicu? Apa yang berubah dari situasi di luar yang mungkin mempengaruhi tubuh belakangan mudah lelah? Karena sistem-sistem itu yang membuat tubuh sekarang lelah. Oh, kapan mulai terasa? Ini kalau ini saya beneran ya. Kalau mulai terasa itu sejak saya masuk rumah sakit. Jadi saya bulan lalu masuk rumah sakit karena tipes. Terus saya di situ sekarang jadi gampang lelah. Itu satu, udah dapat satu sistem dari sistem kesehatan. Kemudian apa saja memicunya? Yang memicu mungkin saya lupa untuk pola makan, pola tidur yang benar. Apa yang berubah dari luar? Yang berubah itu adalah banyaknya permintaan training atau coaching sebelum puasa. Karena sebelum puasa semua korporasi itu berbondong-bondong untuk ngadain training. Kalau udah puasa kadang trainingnya berhenti kan. Jadi banyak banget adanya. Nah itu adalah holistic observation yang membuat kondisi tubuh jadi mudah lelah. Nah itu kan ada sistem korporasi, ada sistem kesehatannya, ada sistem
eh, diet yang baik tadi ya, pola makan, pola tidur itu kan mempengaruhi badan jadi mudah lelah. Betul? Dari sana kita jadi bisa baca pola, namanya pattern recognition. Nah, pattern recognition ini kita bikin juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Situasi apa aja sih yang menyebabkan kondisi itu muncul? Setiap kondisi yang kayak apa? Tadi kan banyaknya korporasi yang berbondong-bondong, yaitu di eh, masa-masa sebelum puasa. Berarti ada sistem lagi tuh yang bekerja. Iya enggak? Sistem penanggalan tanggalan puasa. Emosi atau reaksi apa yang berulang kali timbul di situasi tersebut. Emosinya ya capek, senang sih, tapi capek, kadang-kadang burn out. Itu sistem emosi. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya ternyata di kantor juga kurang orang. Nah, itu udah sistem di korporasi. Nah, itu mempengaruhi akhirnya badannya jadi mudah lelah sekarang. Tapi yang menyebabkan itu terjadi banyak sistemnya. Nah, itu harus kita pahami supaya kita tahu missing link-nya atau anomalinya di mana. Feedback loop awareness itu adalah feedback apa yang akhirnya kita dapat. Kita jadi lebih aware apa yang terjadi. Dengan nanya, apa sih sebetulnya yang diinginkan? Apakah memang semuanya harus dikerjakan secara komersial, kayak gitu kan? Lagi selain itu. Nah, itu akan menimbulkan suatu feedback. Feedback itu umpan balik dari apa yang terjadi. Bagaimana hasilnya sebenarnya? Apa dampaknya kalau itu dijalanin terus? Akhirnya sih seneng. Tapi dari kitanya mungkin waktunya jadi nggak ada buat keluarga misalnya. Apa hubungannya dengan tubuh yang udah lelah sekarang? Ternyata di masa-masa itu ada juga yang saudara menginap di rumah. Dan saya harus juga eh, serve dia, melayani ada saudara yang nginap. Nah, itu mungkin juga satu bagian yang bikin saya jadi kepikiran juga. Nah, itu jadi banyak informasi. Hanya yang eh, sekarang kelihatannya badannya cepat lelah. Jadi bukan hanya karena kurang tidur doang. Akhirnya dari sana kita bisa menemukan anomali, sesuatu yang harusnya bisa dilaksanakan ini kok enggak gitu. Apa yang mungkin hilang dari diri kamu yang mempengaruhi kondisi ini? Mungkin ketegasan untuk bilang, oke stop, ini udah kebanyakan segala macam. Itu bisa. Apa yang sesungguhnya terjadi? Karena sebenarnya saya ingin melayani semuanya. Muncul lagi itu sistem belief mempengaruhi itu terjadi. Apa yang agak aneh? Apa yang disadari? Iya, saya jadi sadar kayaknya semua mau dikerjain. Agak aneh sih, padahal biasanya saya cukup teratur untuk mengatur waktu untuk istirahat, waktu ini, waktu ini. Apa yang terjadi? Disitulah menemukan anomalinya. Nah, ini yang namanya systemic awareness. Sehingga kita tidak serta-merta memberikan judgment terhadap suatu kondisi. Jadi cuma contoh tubuh belakangan udah lelah. Belum yang lain-lain banyak banget. Satu kondisi aja. Itu banyak sistem yang bekerja, yang saling mempengaruhi, saling berkaitan, yang akhirnya menjadikan tubuh mudah lelah. Dapat teman-teman soal sistem awareness? Sampai sini ada yang mau diperjelas atau ditanya? Atau nanti ya? Baru dulu ya? Nanti nanti kalinya. Oh nanti, simpan dulu ya Iya, teman-teman. Tapi di sini oke, mungkin saya ingin oke. dapat ininya apa reaksinya. Kalau misalnya oke, boleh kasih jempol. Nice. Yang lain gimana? Jempolnya dari ada beberapa.
Iya. Oke. Kalau gitu saya terus. Nah, gimana di learning activity? Metode ini dengan kita mengetahui sistem-sistem yang ada, kita jadi punya pemikiran, betul nggak? Seandainya kita bisa membantu seseorang, bahkan peserta didik untuk berpikir lebih luas apa sistem yang bekerja. Misalnya dengan peran Diponegoro tersebut, sistem apa aja yang muncul di saat itu, yang dikaitkan nanti sama tren masa kini. Padahal itu kan masa lalu. Tren masa kini kayak apa? Gimana dia melihat ada sistem yang bekerja sekarang, dan sistem yang bekerja dulu itu jadi kayak apa? Sehingga dia bisa menemukan makna, bisa menemukan anomalinya. Di situ kita memprovok pemikirannya si peserta didik. Nah, di sini saya jadi kepikiran kayaknya bisa juga karena ini sudah kami apply di sistem coaching. Bagaimana kalau itu bisa di-apply ke sistem pengajaran? Dan ini adalah the first time saya share ini dan baru dibikin juga khusus buat teman-teman di sini yang mudah-mudahan nanti bisa dijalankan. Jadi sistem awareness in learning activity ini eh, sebenarnya ingin membantu buat para pendidik membuat kelas itu menjadi lebih aktif, memprovok kepalanya anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan di sini untuk satu kejadian. Jadi satu kondisi aja itu bisa dibahasnya sampai banyak banget dengan pertanyaan ini gitu. Bayang nggak teman-teman? Dan itu bisa dibikin di game, bisa dibikin di diskusi kelompok, bisa dibikin di permainan untuk menjelaskan bahwa kalau dia memahami sistem-sistem yang ada, dia jadi bisa melihatnya itu secara keseluruhan dari satu situasi, satu kejadian, atau satu mata pelajaran kayak tadi sejarah yang peran di Diponegoro gitu. Itu kalau di kemudian kita tanya dengan pertanyaan powerful, pembahasan jadi panjang, nggak hanya soal pertanyaan dari tahun ini sampai tahun ini selesai. Seperti itu. Jadi dia bisa memahami, menanggapi. Seperti itu. Itu baru sekarang PTN. Belum kalau matematika mungkin bisa dibuka dengan fisika, itu lebih mudah gitu ya. Bisa juga misalnya pengajaran tentang karena kaitannya banyak. Sistem-sistem pengajaran yang terpusat-terpusat itu sebenarnya itu relate semua. Dan itu harus mereka pahami supaya mereka tidak terkungkung terpusat hanya satu mata pelajaran. Makanya mereka jadi kurang aktif. Oh ya udah tahu orang udah apa gitu kan. Tapi apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Apa yang dia pikirkan kalau itu dikaitkan dengan keadaan sekarang? Nah, bagaimana akhirnya sistem Ecovalis ini dibawa ke sistem pembelajaran? Jadi ada 3 tipe aktivitas pembelajaran yang mudah-mudahan bisa dimengerti sama teman-teman ya. Jadi ada yang linear, ada yang sirkular, ada yang spiral. Apalagi deh. Jadi teman-teman ini lagi saya bawa ke sistem yang saya bikin. Sistem linear, sirkular, dan spiral. Ini bukan berangkat dari iseng aja gitu ya, tapi ada sistem yang saya pakai, yaitu eh, ini dimensional teori. Kalau teman-teman pernah belajar juga. Jadi ada satu dimensi, satu dimensi itu yang cuman eh, garis aja gitu ya. Dia nggak apa namanya nggak kemana-mana, cuma di situ aja satu dimensi. Udah space aja gitu. Satu. Kemudian ada yang namanya dua dimensi. Dua dimensi udah eh, panjang, udah bidang bentuknya. Ya, panjang kali lebar. Itu dua dimensi, ya kan?
Kemudian ada juga yang 3 dimensi. 3 dimensi itu sudah ada volumenya, udah panjang, kali tinggi, kali lebar. Betul ya? Nah, kalau misalnya ini dikaitkan, ini apa hubungannya? Kalau dikaitkan misalnya dari pengajaran. Kalau misalnya pengajian di permukaan aja, anak-anak misalnya tahu, misalnya 1 kali 1 sama berapa? 1, that's it. Pengajarannya gitu aja, linear aja. Tapi kalau misalnya, oke, 1 kali 1 sama 1. Terus, apa yang membuat semua dikali 1 itu memunculkan angka yang kita kaliin. Nah, itu udah mulai panjang kali lebar. Tapi masih dalam satu sistem tersebut. Tapi kalau 3 dimensi, misalnya sesuatu pengajaran yang misalnya nih tanya, gimana pengajaran tadi? Oke lah, gurunya baik misalnya. Itu baru panjang kali lebar. Tapi kalau misalnya gimana pengajaran tadi? Aku senang sekali soalnya aku jadi merasa seperti ini. Ada bobotnya, itu baru pengajaran yang sirkular yang udah 3 dimensi karena punya bobot. Sama kalau kami lagi melakukan coaching nih ya, coaching one on one. Ditanya sama si kliennya, gimana tadi sesi coaching? Ya oke, saya jadi bisa ngomong. Itu 1 dimensi. Dia bisa ngomong. Kalau kemudian dikasih sesi coaching lagi, terus dia ditanya, gimana sesi coachingnya? Oh ya, saya jadi tahu bagaimana akhirnya dapat solusi. Saya jadi tahu gimana melakukan tindakan berikutnya. Itu baru 2 dimensi. Dari satu titik ke satu titik panjang kayak lebar. Udah punya bidangnya. Terus tanya, dia melakukan sesi lagi, kali ini dia menjawab, wah gila sesinya tadi. Jadi saya jadi punya makna dari mengerjakan sesuatu. Rasanya itu, aduh, priceless. Ada bobotnya. Itu udah 3 dimensi, udah circle. Oke ya teman-teman, jadi ada 3 type di sini yang linear, itu 1 dimensi. Jadi membahas dari satu sisi sudut pandang sifatnya pragmatis, ya udah itu aja. Kapan sih tahun ini apa namanya ulang tahun kemerdekaan RI 17 Agustus ini dah selesai gitu. Benar salah. Alurnya datang, mekanis aja. Yang penting jawabannya benar. Kedalamannya itu di permukaan, berorientasi pada hasil aja, hasil hafalannya. Karakter yang atau kejadian di situ itu di satu karakter aja. Nah, itu yang linear. Jadi, dan ini selesai. Kalau sirkular, kalau circular learning itu maksudnya yang ke 2 dimensi. Kedua dimensi membahas ada konsekuensinya, sebab akibat, keterhubungan, interdependensi antar elemen, tapi masih dalam satu sistem. Kalau misalnya nih, kemarin kan sempat soal Bitcoin gitu ya. Bitcoin itu kemudian lonjak. Banyak juga yang akhirnya terpuruk gara-gara Bitcoin. Sistem keuangan Bitcoin. Apa yang terjadi? Karena ada buyer yang beli besar-besaran. Sehingga anjlok. Nilainya jadi tinggi. Akhirnya jadi berantakan. Nah itu sebab akibat. Tapi masih dalam satu sistem. Bitcoin itu. Alurnya di situ jadinya melibatkan pemikiran refleksif. Apa ya yang membuat itu terjadi? Apa yang membuat sebuah itu lebih banyak? Sehingga harganya jadi atau dia melakukan sesuatu yang harganya jadi melonjak. Di sana jadi muncul pemahaman baru terhadap elemen yang terjadi di Bitcoin tersebut. Ada buyers, ada demand, ada supply, segala macam. Sehingga kita bisa menghubungkan cerita atau karakter yang lain yang mempengaruhi kondisi Bitcoin yang terjadi sekarang. Nah, sekarang harganya tinggi sekali. Terus soal yang beras tadi, gitu kan.
Kenapa harus super beras pada negara kita itu kaya akan alam segala macam. Nah itu ngomongnya masih di sana. Terus ya udah mulai sebatas ini. Nah, kalau mau lebih menarik lagi, gimana kalau kita bikinnya spiral learning? Kalau spiral udah masuk ke 3 dimensi yang punya bobot. Dari yang let's say soal politik kemarin deh, ya 14 Februari. Banyak gonjang-ganjing yang terjadi. Apa yang kita lihat? Banyak sistem yang berjalan. Ada sistem politik, ada sistem eh, geopolitik, ya ada pasti sosial media, bisnis, sistem apa lagi ya di situ banyak banget. Eh, sistem manusia, ego manusia juga terjadi di sana. Jadi ada sistem yang saling berrelasi. Dan itu bisa kita pahami, bisa kita bikin, bisa kita eh, convey message-nya ke anak-anak dengan cara ini apa sistem yang berjalan, apa yang kamu pahami, apa yang terjadi. Pakai pertanyaan pertanyaan yang tadi kita lihat, yang holistik approach tadi. Alurnya melibatkan pemikiran reflektif di kejadian yang membentuk pola berlapis. Oke, memang ada paslon, tapi ada juga partai, sistem yang berjalan. Tapi ada juga soal eh, eksekutif di negara ini segala macam. Nah, itu udah jadi banyak. Jadi banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kedalamannya, jadi kita punya makna, bisa ngambil makna. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Sejak kapan sih pemilu itu jadi kayak begini? Itu jadi pertanyaannya jadi banyak. Dapat ya, itu yang spiral learning. Jadi menghubungkan sistem-sistem yang saling berkaitan. Sehingga cara-cara kejadian menunjukkan ceritanya itu dari kejadian yang dulu sama sekarang itu dibandingkan. Bisa sampai kayak gitu. Sehingga memprovok pemikirannya ke sekarang. Jadi systemic teaching ini pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman holistik dari satu isu atau situasi. Holistik system, kemudian digabungkan dengan sistem-sistem lain, dibikin permainan bisa, dibikin diskusi bisa, dan ada keterhubungannya, interdependensi. Sehingga kita bisa baca pola, mencari suatu masalah, oh kayaknya di sebelah sini, oh kayaknya begini. Lewat hubungan kasualitas atau sebab akibat dari sistem yang saling mempengaruhi. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu mungkin buat teman-teman. Sampai sini gimana tanggapannya? Silakan Bimbalu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya insight yang telah diberikan atau disampaikan oleh Kak Lina. Eh, kemudian pada sesi kali ini kami akan membuka termin pertama untuk pertanyaan ya Kak ya. Mungkin ada beberapa yang ingin bertanya. Silahkan untuk menampilkan tombol raise hand. Kemudian setelah itu sebutkan nama, domisili, dan instansi tempat bekerja. Monggo Bapak Ibu, mau pilih ada pertanyaan tentang materi pada malam hari ini dengan tema Systemic Awareness in Teaching. Di sini sudah ada pakarnya, Pak Catur. Mohon dibantu, mungkin ada Bapak atau Ibu yang eh, ingin bertanya. Oke, siap Bu Lulu. Nih buat Ibu Bapak yang malam hari Ya. ini mungkin tadi melihat slide-slide dari Kak Lina gitu, ada beberapa slide yang bikin ngeblank gitu, yang sekarang bisa untuk didiskusikan bersama. Silakan Ibu Bapak, bisa untuk resen.
Ya. Mungkin kalau Mas Catur sendiri gimana Mas Catur memahami materi barusan? Oke, paling tadi sih Kak Lin, kalau misalnya yang tadi beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi saya juga pernah belajar tentang 3 pertanyaan dasar biar untuk menampilkan rasa empati diri, bukan ngejudge sebelumnya gitu. Cuman kadang, ya kadang kita itu negatif tingginya masih muncul gitu dibandingkan dengan 3 pertanyaan dasar gitu. Misalnya, kok orang itu kayak gitu ya? Mungkin aku juga akan berada di posisi, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama ketika aku berada di posisi dia. Nah, kayak gitu. Jadi kadang masih negatif thinkingnya gitu. Jadi biar biar bener-bener ini tadi kembali ke pertanyaan-pertanyaan dasar kayak gini untuk kayak gitu. Yang paling sulitnya tuh kayak gitu. Antara yang satunya gambar bundar, satunya gambar yang gambar tanduk gitu kan biasanya. Oke. Jadi lebih Mm-mm. ke apa? Kemampuan kita untuk bersikap netral atau gimana? Jadi biar kita itu benar-benar yang tadi agar agar kembali ke diri kita agar kita itu bisa punya pemikiran yang lebih empati, tidak ngejudge orang kayak gitu dengan tadi sampel-sampel dari pertanyaan yang Kak Lina tampilkan gitu sih. Kadang diri kita itu masih masih apa ya? Kadang jiwa-jiwa apa tanduknya itu muncul lah paling dia juga bolosan kayak karena gini nah kayak gitu jadi oh kenapa dia beberapa kali terlambat ya kenapa kemarin dia nggak masuk sekolah itu kan kadang beberapa pertanyaan benar-benar untuk biar nggak ngejudge langsung sama orang gitu tapi kadang kita itu masih ada sisi-sisi jeleknya lah kayak gitu biar dia dapat posisi netral bener gitu. Oke. Eh, memang nggak mudah untuk kita tidak memberikan judgement. Jadi gini, yang perlu dipahami begini, teman-teman. Di kepala kita, di otak kita, itu selalu ada 3 hal memang judgement, asumsi, dan asosiasi di kepala kita. Itu selalu ada. Di mana judgement, asumsi, dan asosiasi ini karena kita juga punya masa lalu yang berbeda-beda. Sehingga setiap orang punya judgementnya masing-masing. Right? Tapi kita nggak bisa ngilangin itu selama kita manusia. Kecuali kita malaikat. Kalau kita malaikat, 3 hal itu udah nggak ada. Tapi selama kita manusia, 3 hal itu masih ada. Apakah saya yang mempelajari soal ini jadi lepas oleh judgement? Enggak juga, Mas. Saya juga punya judgement. Tapi saya bisa recover lebih cepat selama saya memahami ini. Artinya apa? Jangan mencoba menghilangkan judgement, asosiasi, dan asumsi. Nggak akan bisa. Tapi yang kita kuatkan itu adalah kenetralan. Gimana cara supaya kita bisa netral? Selalu pahami bahwa setiap orang punya masa lalunya masing-masing. Setiap orang punya pola pengasuhan yang berbeda. Setiap orang punya pekondisian, mungkin masa pertemanan, pekerjaan yang berbeda. Sehingga memunculkan sifat perilaku mindset yang berbeda-beda sekarang. Itu indahnya perbedaan. Tapi kalau adjustment itu muncul, biarin muncul, biarkan dia ada di situ, jangan dianalisa. That's it. Seolah-olah kayak gini. Kalau kita bayangkan kepala kita atau otak kita itu adalah rumah. Asosiasi, judgment, dan asumsi itu adalah tamu. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita entertain dengan kasih minum, kasih makan, di duduk sofa yang enak, pasti betah. Ya enggak? Tapi kalau judgment, asosiasi, asumsi itu datang sebagai tamu kita cuekin, ada tamu datang ke rumah kita cuekin, pasti pergi kok. Ya enggak? Males dia di rumah tersebut. Jadi kalau misalnya muncul judgment, biarin. Kita acknowledge kita punya judgment. Tapi habis itu, biarkan dia di sana, biarkan dia pergi sendiri. Tidak usah dianalisa. Bukan berarti kita buruk, enggak. Setiap manusia pasti punya. Karena apa? Judgment, asumsi, dan asosiasi itu berguna untuk hal lainnya. Kita harus bisa make decision, makanya perlu melakukan judgment. Kita perlu bisa ngambil pembelajaran, makanya kita berasosiasi. Kita harus bisa membaca peluang pasar ke depan, itu asumsi pasar. Masih dibutuhkan. Tapi untuk akhirnya kita connect ke orang lain, engage orang lain, itu menghalangi. Apalagi dalam mendengarkan. Jadi biarkan dia datang,
tapi biarkan dia juga pergi, tidak usah dianalisa. Karena setiap orang punya masalah di dunia masing-masing gitu Mas. Cuman memang susah, harus latihan. Latihannya gimana? Berhenti ngomentarin orang. Supaya kita selalu netral. Berhenti aja dulu ngomentarin orang. Oke, berhentilah story orang juga boleh ya. Gitu. Oke. Iya, Bulu kayaknya Bu Sisil juga tadi kayaknya ada komentar di ini di kolom chat. Bulu udah lihat? Bu Sisil, Hmm. ya. Pada umumnya posisi guru sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Iya. Sebenarnya kan kita melakukan sesuatu karena ada tujuannya. Benar nggak? Mungkin untuk menghukum memberi rasa bersalah supaya dia kapok gitu kan. Which is itu nggak salah-salah banget, cuman caranya diganti. Bikinlah situasi di mana orang jadi nggak takut sama kita. Dia tidak takut untuk dihukum, tidak takut untuk mengakui kesalahan. Soalnya kalau misalnya kita selalu di posisi sebagai penghukum, kalau ada kesalahan dia nggak berani lapor, malah diem-diem aja. Itu malah lebih bahaya. Jadi bikinlah situasi yang cukup kondusif, open untuk seseorang belajar dari kesalahannya tanpa harus dihukum. Nah, sistem apa yang bekerja di situ? Nah, itu dipikirkan. Kebayang? Oke deh. Eh, kalau dari saya ya Bu, saya ingin bertanya sebenarnya untuk systemic awareness in teaching itu kan artinya tujuannya adalah ingin membantu pendidik agar kelas lebih efektif dari satu satu event atau satu kegiatan, kemudian ada rangkaian sistem yang bisa yang saling berkaitan itu. Nah, Yes. ini terkadang kesulitan juga untuk memantik atau memancing siswa atau peserta didik untuk mereka tuh lebih open minded. Yep. Kira-kira Kak Lina bisa memberikan bagaimana cara menggali mereka supaya bisa lebih aktif itu gimana Kak? Oke. Sebenarnya kan mereka aktif atau enggak itu karena mereka tertarik atau enggak. Benar enggak? Oh iya iya iya. Iya kan? Mereka mau Hmm. aktif atau enggak itu mereka tertarik atau enggak. Sama aja kita kalau misalnya datang ke suatu forum, kalau enggak tertarik ya diem aja. Jadi kita harus cek, tanya, holistik observasi. Kita harus observasi. Iya. Apa sih hal-hal apa saja sebenarnya yang membuat mereka tertarik? Kenapa mereka lebih tertarik sama YouTube misalnya? Karena YouTube itu membuat suatu pengajaran lewat suatu cerita misalnya. Atau apapun. Atau hal-hal yang membuat anak-anak sekarang tertarik. Nah itu kita harus observe. Apa sih yang membuat mereka tertarik supaya mereka aktif. Salah satunya misalnya kita bisa nanya gitu ya. Misalnya pembelajaran dari apa ya? eh, Misalnya matematika, fisika, sejarah itu semua bisa. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Memang kalau misalnya kamu ketemu atau gini, kamu kan tahu air, misalnya soal fisika gitu ya, air. Atau air itu sendiri, apa ya yang menurut kamu yang bisa dibuat akhirnya dia jadi bisa bahan bakar. Sesuatu yang out of the box gitu. Sesuatu yang dipikirkan bersama sama gurunya, bukan kita yang ngetes mereka. Jadi mereka merasa kayak diajak berpikir bersama gurunya. Kita mikir yuk, misalnya. Jadi kan itu kayak permainan. Tapi bukan yang kita udah punya juklaknya, terus kita ngetes dia
Bisa nggak nih jawab ini bukan? Kebayang nggak? Baru supaya dia terprovok. Disitulah kita mengajak dia memahami dari sistem air tadi, kemudian masuk misalnya bahan bakar, cari sesuatu yang bikin dia akhirnya bisa menghubung-hubungkan antara dua sistem tersebut. Gitu. Gurunya harus punya wawasan yang luas. Kita tuh harus belajar juga apa Iya. kaitannya fisika sama matematika sama sejarah sama itu ada kaitannya sebenarnya. Nah, disitulah kita berusaha menyambungkan menjadi suatu cerita atau story. Itu yang namanya systemic awareness. Kita aware ada sistem ini dibikin suatu permainan atau diskusi, kemudian dibicarakan bareng-bareng. Begitu. Oke deh Kak Lina, terima kasih. Insya Allah saya sudah paham untuk keterkaitan antara satu kegiatan dengan yang lainnya. Ini Ya, diteruskan untuk materi atau ada pertanyaan lagi nih Kak? Atau ada ini statement. Saya bacakan dulu ya Kak ya. Hmm. ya. Dari Ibu Mariani, eh, bagaimana pendapatnya Kak Lina kalau gurunya merasa sangat galak, tapi kok anak-anak lengket dan dekat dengan guru tersebut. Bagaimana ya, Bu Lina? Biasanya Ini ini yang galak siapa ini? ini ini biasanya guru-guru SD ini, karena kan anak-anak senang sekali guruku adalah idolaku. Karena mungkin Iya. mereka melihat kegalakannya itu, mungkin guru yang rasanya sangat galak, tapi mereka merasakan galak itu adalah rasa sayang. Karena galak itu mungkin bentuk care atau bentuk sayang kepada anak-anak. Eh, dan itu kenapa dirasakan anak-anak? Anak-anak itu kan hatinya masih pure ya. Dia itu bisa ngerasain energi yang baik dan tidak. Jadi ada juga guru yang pura-pura baik, tapi anak-anak bisa ngerasain it's not good. Jadi hati-hati sama anak-anak ya. Mereka bisa ngerasain energinya kayak gitu. Wah, siapa nih yang galak, Bu Mariani? Oke, dilanjutkan. Ini dari Bu Sisil juga, dari SD 8. Hmm. Systemic awareness berarti bisa diterapkan juga dalam komunitas dan organisasi orang dewasa. Apakah itu betul, Bu? Luar biasa, Bu Sisil. Benar banget, itu malah dari sana, Bu Sisil. Jadi em, sekarang udah diterapkan juga di dunia korporasi soal systemic awareness ini. Jadi di organisasi, di komunitas-komunitas, itu bagus banget kalau mau diterapkan tentang sistem awareness. Jadi mengajak seseorang untuk melihat suatu kejadian tidak hanya terpusat satu kejadian itu aja. Satu kejadian itu terjadi karena banyak sistem yang bekerja. Dan kalau kita bisa melihat sistem-sistem yang bekerja mempengaruhi itu terjadi, kita jadi nggak gampang ikutan masuk ke sistem yang dibikin. Kita jadi bisa melihat ada yang mungkin ada yang salah di sini atau kita jadi sudah punya konklusi tersendiri. Jadi kita nggak gampang ter apa ya istilahnya ke distract oleh sistem-sistem yang ada. Jadi kita jadi lebih mindful, kita jadi lebih aware sebentar. Ada apa ini? Seperti itu. Ajukan pertanyaan. Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya ini mulai kapan terjadi? Sebenarnya saya merasa gini tuh sejak kapan? Sistem apa yang terjadi di sini ya? Dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita jadi lebih aware terhadap situasi diri, situasi di luar kita, bahkan situasi yang terjadi jauh kayak situasi negara segala macam. Kita jadi nggak gampang, istilahnya nggak gampang disetir, begitu. Betul, betul. Oh, Em, izin bertanya kepada Kak Lina, untuk pemaparan materi
Masih ada lagi nggak ya untuk slide selanjutnya? Oh, ada. Tinggal dikit lagi Oke, mungkin ini tipsnya aja. oke, Kak. Jadi ini Mau tinggal 1 2 slide aja. Jadi tips untuk akhirnya teman-teman jadi terbiasa untuk melihat sesuatu secara sistemik yang dilakukan secara sadar. Lakukanlah yang namanya eh, refleksi diri, ya refleksi diri dari keempat hal ini. Karena ini adalah skill yang perlu dikembangkan. Cara melihat secara helikopter view, holistic observation. Kedua, sering-sering baca pola terhadap apapun. Terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap situasi, terhadap kejadian. Sering-sering baca pola. Ketiga, coba selalu observe apa yang akhirnya muncul setelah kita bisa baca pola. Dari sana kita bisa menemukan anomalinya di mana yang membuat itu tidak terjadi. Di kami sendiri, khususnya saya juga, itu mengerjakan refleksi ini setiap hari. Kalau teman-teman lihat di slide, di situ ada eh, yang namanya reflection form. Jadi di setiap harinya saya akan reflect. Misalnya yang pertama, apakah saya di situ cukup mindful untuk selalu observe di hari itu, melihat situasi yang ada. Kemudian, apakah saya di situ memang mau benar-benar eh, aware, baca pola-pola di hari itu. Setiap hari itu saya review. Sampai ke feedback with awareness, saya memahami apa yang terjadi di sekitar saya, bahkan di pikiran saya, sampai ke bagaimana saya bisa menemukan anomali-anomali di hari itu. Nah, ini tipsnya untuk teman-teman supaya terbiasa untuk melihat bahwa setiap kejadian, setiap situasi itu selalu ada sistem-sistem lain yang bekerja di sana. Dan itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Oke, nah ini tipsnya. Kompetensi lain yang diperlukan bagi pendidik supaya bisa melakukan ini di pengajaran, critical thinking, sudah pasti, connecting the dot, ya, dari sistem yang ada itu untuk dijadikan pengajaran, communication skill juga pasti. Karena kita ingin bantu anak-anak melalui proses ini. Pertama dia recall apa yang kamu pelajari dari yang kemarin kamu baca. Recall. Dari recall, kemudian apa yang akhirnya kamu sadari itu reflect. Dari kesadaran tersebut, jadinya sekarang kayak apa? Itu di reflect. Setelah di reflect, kesimpulannya dari apa yang kamu pelajari berarti apa? Reflect. Dan ini membantu si peserta didik untuk selalu bisa punya alur untuk melihat sistem yang ada. Recall, reflect, reframe, dan reject. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya malam ini. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Eh, Oke, Ya, kali ini kayaknya ada pertanyaan juga di kolom chat nih, Bu Lulu, terkait dari apa ya? Dari Pak Agus Budianto dari SMP dari Satu Kaliwiro. Mungkin Bu Lulu terbaca ya? baik. oh iya, terima Hmm. kasih infonya Pak Catur. Ini sambil nulis-nulis terus nggak lihat. Dari Pak Agus Budianto SMP Negeri 3 Kaliwiro. Guru Pakam vs
guru gaul. Bergaul. Saat ini yang lebih dibutuhkan guru yang seperti apa, Kak Lina? Itu Oke. pertanyaan dari Pak Agus. Sebenarnya mau guru kakak, mau guru gaul, yang penting guru yang bisa bangun trust anak-anak, yang care sama anak-anak. Mau dia kakak, mau gaul, sama aja. Tapi yang penting anak-anak tahu bahwa kita care sama mereka. Bahwa kita bisa membangun trust kepada kita. Bukan dibangun karena rasa takut, tapi rasa percaya sama gurunya. Bahwa gurunya akan selalu support dan care sama dia. Bentuknya bisa gaul, bisa kaku. Kan tadi ada yang bilang, dia galak banget, tapi disayang anak-anak. Iya. Gitu. Alright. Oh, ini ada lagi. Pernah nih pada kondisi perubahan perilaku anak dalam kelas karena ditinggal guru idola mutasi. Siswa betul-betul menolak guru yang datang ke kelas. Dan lambat tahun pada akhirnya guru yang datang pergi. Nah, Anda langsung berubah kembali. Terasa hilang lagi guru yang didambakan. Apakah ini pula termasuk kondisi? Yes, betul banget, Mbak Eko. Itu kondisi sistemik. Sistem apa yang bekerja di sana banyak. Ya, sistem psikologis anak. Sistem guru yang mungkin mengejar impian yang keluar misalnya. Sistem pengajarannya mungkin uh, perubahan pengajaran, pola pengajaran. Itu sistem pengajaran. Jadi itu banyak sistem yang terjadi. Nah, kalau kita bisa memetakan sistem-sistem tersebut, kita jadi dapat pemecahan masalah nanti dari sana. Betul banget, Pak Eko. You got it. Nice. Jadi Oke. kita bisa menemukan anomalinya. Ada, Tadi Bu Lulu, tadi tuh di slide-nya Bu Lina tuh gini, bahwa di pembelajaran itu kadang masih terfokus pada satu mata pelajaran aja, belum terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain gitu kan. Dalam konteks mm, pembelajaran saling mendukung gitu. Tadi di mm, slide, nah itu tadi. Nah kalau misalnya di tingkat SD atau madrasah, di tingkat dasar kan mungkin karena rata-rata masih guru mapel. Jadi kalau misalnya untuk membuat keterhubungan antara mapel satu dengan mapel yang lain, dan saling mendukung antar mapel kan mungkin bisa lebih mudah gitu kan karena rata-rata masih guru kelas. Nah, kalau misalnya di tingkat SMP, di SMA itu kan kadang ada beberapa ya mayoritas mata pelajaran tuh beda-beda nah kayak gitu. Meskipun betul. dalam tema materi yang sama, tapi kadang kalau misalnya meskipun saling mendukung belum tentu mau diajak kerjasama nah kayak gitu. Nah, mungkin ketika kita akan mengajak kerjasama agar tak terkesan menggurui si guru tersebut dan mungkin kita dalam berkomunikasinya juga lebih enjoy dalam mengajak agar tetap bisa untuk diajak kolaborasi gimana ya Bu Kak Lina ya? Yes, itu ada skill tambahan tuh, managing stakeholder, Mas Catur. Managing. Yes, bagaimana kita akhirnya itu kan jadi stakeholder kita ya untuk kita aja kerjasama gitu. Nah, itu ada skill tersendiri bagaimana kita menginfluence orang lain untuk akhirnya mencapai tujuan yang kita mau sama-sama buat anak didik. Itu yang managing stakeholder. Itu memang perlu. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain sehingga membantu si anak didik kita mencapai apa yang kita mau lihat. Seperti itu, Mas Chandra. Tapi kalau toh itu belum bisa dilakukan juga, at least pada saat kita menyampaikan pengajaran di subjeknya kita tuh mengajak anak untuk melihat bahwa ini ada hubungannya dengan pembelajaran di sebelah sana. Biar nanti di kelas yang saya sebut dia nanya si anak itu. Kayak gitu. Kalau bisa belum bisa berkolaborasi. Tapi bagus tadi pertanyaannya. Kalau di Gimana Komset ada lagi? teman-teman? Sampai sini. Oke, lagi pada menyimak dan sambil manggut-manggut gitu. Mungkin harus ada lanjutannya buat lebih jelas ya nanti ya. Iya, mungkin buat teman-teman di sini masih ada beberapa waktu ya. Oh ya, ada lagi dari Bu Sumini nih, Bu Lulu, sama ada beberapa yang masuk lagi.
Iya, kalau Bu Jadi tidak Sumbi harus ini bentuk. Hmm. untuk menanyakan pengisian absen untuk KTA, wah, Oh nanti gitu. kan dari Bapak Moh Nur Nugroho, Oke. eh, jadi tidak tuntas dalam pembelajaran ya Kak, intinya karakter terbentuk dengan baik. Yes, betul. Jadi kita sebenarnya kan lihat effort ya. Lihat effortnya si anak, lihat kualitasnya si anak itu yang membentuk karakter mereka. Sebenarnya itu kan yang mau kita bentuk supaya mereka survive nanti di masa depan. Seperti itu. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan nggak ya? Di kolom chat sepertinya Nggak ada. sudah tidak ada. Kalau nggak ada, saya minta gimana feedbacknya teman-teman. Silakan tuliskan di chat. Oke. Wih, langsung posisi Ya, lihat Bu pemain Sisil saya. itu langsung ya. Oke. Dari Bu Boleh. Sisilia, pemahaman saya setelah mendapat pemaparan ini bahwa systemic awareness in learning melatih guru atau pribadi untuk selalu based thinking dan asset based thinking baik di lingkungan kelas maupun sekolah dan menumbuhkan budaya kolaboratif. Pertanyaannya, bagaimana menggerakkan orang lain untuk memahami pengetahuan ini? Masih ada yang bertanya nih, Bu. Oke. Bagaimana akhirnya Sangat menarik menggerakkan? berarti. Kalau bagaimana menggerakkan itu ada materi tersendiri. Caranya itu sebenarnya menghadirkan diri sebagai leaders. Dari konsep leadership itu adalah kita menjadi diri yang kehadiran kita itu bisa menginfluence dan mempengaruhi, maksudnya mempengaruhi orang lain untuk akhirnya bekerja bersama-sama. Dan itu dilandasi oleh trust. Nah, itu ada set kompetensi tersendiri itu. Bagaimana kita bisa menggerakkan. Itu yang dikuatkan adalah porsi leadership dari si guru tersebut. Karena konteks Oke. leadership-nya itu adalah menginfluence orang lain. Yang saya tangkap materi malam ini mudah dari Pak Guntur ya. Semoga tidak salah tangkap. Sebuah sistem akan terbentuk karena kesadaran subjek objek dimulai kesadaran individu bersama sistem. Yang pertanyaannya, bagaimana membangun kesadaran bersama komunal dalam sebuah organisasi? Karena menurut saya ini sulit. Betul, itu yang nanti jadi culture namanya Pak Guntur. Akhirnya kesadaran-kesadaran dari sana disepakati untuk dijalani dalam organisasi dan membentuk culture. Kenapa susah? Karena harus dibentuk oleh sistem, dibantu oleh sistem, bahkan teknologi. Baru culture-nya itu bisa terjadi. Jadi kesadaran-kesadaran tercipta, disepakati untuk dijalankan dalam satu sistem, akhirnya itu yang dijalankan bareng-bareng jadi culture. Tapi ya itu akan berjalan kalau dibantu oleh struktur yang benar, yang sistematik, makanya harus sistemik. Gitu Pak Guntur. Tapi benar. Oh, saya sih suka ide holistik kolaborasi konseptualis. Support system menjadi hal yang krusial untuk mendukung sistem awareness. Yes, pasti. Support system ya. Tanpa support system agak susah nanti sistem awareness terjadi. Luar biasa. Seru ya, teman-teman. Oke, ada lagi Hmm. yang mau menambahkan? Ya, karena di Wonosobo tuh lagi hujan, jadi sambil selimutan ini Zoom-nya ya. Saya sebutan. Oke, Hmm. alright. Oke, ada lagi? Adakah Ibu Bapak karena ada yang ditanyakan lagi terkait dengan materi malam hari ini? Semoga materinya bisa lebih continue lagi ya, biar lebih apa ya, bukan lebih memahami gitu ya Kak Lina ya. Gitu. Ya.
Mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan malam ini udah dapat insight-nya. Nanti kita Mm-mm. teruskan lagi Oke. kita. Oke. Kayaknya untuk pertanyaan udah nggak ada nih Bu Lulu. Ini adanya cuma Oke. komentar-komentar ya. Terakhir, Oke. ya, dan jangan lupa saya juga sampaikan nih Bu Lulu bahwa ini buat teman-teman yang hari ini hadir di room, jangan lupa kalau misalnya ingin membuat kartu anggota dari Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ibu Bapak ini bisa masuk aja ke web di kgbn.or.id. Di situ bisa eksekusi di situ dengan memasukkan profil-profil dan persyaratan yang ada di web tersebut ya. Saya ulangi lagi di kgbn.or.id gitu. Itu untuk bukan sertifikat sih untuk KTA-nya gitu. Oke, Pak Buri ini dari Sulawesi ya? Pak Buri ada yang mau ditanyakan nggak sama Kalina? Ini lagi rame suara hujan, jadi Oh ya, Oh, saya Kroyo. mesti pakai headset. Jadi Oke, saya mesti pakai headset. Saya sebenarnya eh, diam-diam itu karena terpesona, aduh, terpesona terpesona apanya? sama personal. dua pemateri, Oke, sama dua pembawa acara. Begitu muncul Mas Catur, saya langsung melek lagi. mulai lagi. Tapi keren. Saya Hmm, suka ide holistiknya dari hmm, apa eh, awareness ini. Jadi apa? Memang jadi kita berpikirnya university, nggak fakulti gitu loh, Nice, gitu loh. betul Saya kira. banget. eh, Thank you, Mbak Lina. Thank you, Mbak Lulu. Terima Mas kasih. Catur ngopi, oi. iya, aku putihan aja. Meskipun judulnya ngopi semalam kayak gitu, tapi jarang ngopi. Oke. Iya, terima kasih Pak Buri dari Sulawesi udah selalu hadir di kegiatan ngopi semalam gitu dan Bulu kayaknya untuk ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan dan waktunya juga udah pukul 21. Jadi kita akan nembak Kak Lina nih untuk ngasih apa ya quote untuk malam hari ini di ngopi semalam untuk edisi yang 128 gitu ya Bu Lulu ya. Oke, siap. Oke. Iya, Kak Lina, sebelum ditutup Ya. acaranya, pasti dong Kak Lina punya closing statement yang oke buat kita. Apa nih, Kak Lina? Jadi buat Bapak Ibu semua, closing statement-nya adalah seorang didik eh, adalah seorang yang menyediakan diri sebagai instrumen bagi orang lain atau peserta didik untuk menjadi individu yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Hmm. Terima kasih banyak, Kak Lina, untuk bisa telah berbagi ilmu untuk kita semua di kegiatan ngopi semalam kali ini dan pastinya boleh dong kita berikan apresiasi buat Kak Lina dengan memberikan love cinta ya. I love you. Besar harapan kami nantinya bisa kami terapkan dalam kelas Amin. kami ya Kak ya. Oke. Saya selaku moderator pada diskusi kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kami kembalikan lagi ke host Bapak Felix Catur yang keren. Oke, terima kasih Bu Lulu. Bapak. Yang penting bukan keren itu ketek liren gitu ya. Oh, Enggak ya, terima kasih nih buat Bu Lulu yang udah mau kami repotin gitu ya malam-malam untuk ngisi untuk di kegiatan moderator kali ini dan sama juga buat Kak Lina yang kegiatannya padat tapi tetap mau berbagi karena terakhir juga kita diskusinya pakai WhatsApp di tahun 2020 dan hari ini kita bisa Zoom gitu kan. Alhamdulillah ternyata perkembangan waktu ada COVID juga ada manfaatnya juga melalui Zoom dan semoga saja Ibu Bapak apa yang disampaikan sama Kak Lina malam hari ini bermanfaat dan next insya Allah semoga saja ada kelanjutannya lagi biar ilmunya makin berkembang dan bisa diterapkan di satuan pendidikan maupun di lingkungan masing-masing. Gitu Kak Lina, saya ucapkan terima kasih ya. Jangan bosan-bosan kalau misalnya kami undang untuk diskusi bareng di ngopi semalam gitu. Baik, terima kasih Mas Karis, terima kasih Bapak Ibu semua. Hmm, Saya Lina undur diri, jaga hmm. kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.